firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah masuk dalam hadirat-Mu lewat pujian penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan, buat hadirat-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan lewat hadirat-Mu itu mengubahkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan lewat firman-Mu Tuhan memperbaharui hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berbicaralah di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang mendengar, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua pencuri-pencuri benih firman Tuhan, roh-roh teritorial, kuasa-kuasa kegelapan, setan-setan iblis dalam bentuk apapun, kami ikat, kami tolak, dan kami patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya persilakan satu roh yang bekerja di tempat ini, yaitu Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Roh lain kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni semua dosa dan salah kami Tuhan, baik yang kami sadari atau tidak kami sadari, supaya benar-benar kami menjadi saluran yang bersih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Roh Allah bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kuasa yang tidak ada taranya. Di mana ada Roh Allah, di situ ada mujizat. Di mana Roh Allah, di situ ada kesembuhan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah bekerja bagi setiap kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus, membawa kami pada pemulihan demi pemulihan, membawa kami pada terobosan demi terobosan, membawa kami lebih hari lebih mengenal pikiran dan perasaan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu Tuhan, biar terang kemuliaan-Mu Tuhan yang nampak di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba ini nol besar Tuhan, hamba gak bisa apa-apa, tapi hamba percaya kuasa Roh Allah bekerja di tempat ini sebebas-bebasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, satu bulan lebih kita sudah tidak berjumpa, tapi kita percaya kita semua dalam kondisi baik-baik, kita semua sehat sempurna. Karena darah Yesus selalu melindungi kita, pasukan malaikat selalu menyertai kita dimanapun kita berada, dan kita percaya kita dijaga dan dikawal dengan sempurna oleh Tuhan, karena kita milik kepunyaannya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam kondisi baik, dan kita percaya suatu hari kita berjumpa, kita bisa sama-sama lagi, kita bisa beribadah bareng lagi. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mengejar kesempurnaan. Mengejar kesempurnaan. Ini tujuan dari kekristenan sebenarnya. Banyak orang Kristen nggak pusing dengan yang namanya kesempurnaan. Padahal Tuhan sudah ngomong, hendaklah kamu menjadi sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kita dijadikan Tuhan sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Tapi kita nggak pusing dengan kesempurnaan. Yang kita pusing, ya gimana caranya saya hidup hari-hari, gimana caranya saya bisa makan, bisa punya ini, punya itu, kemauan saya semua dicukupi. Bukan itu kekristenan. Kekristenan bukan berdoa dan saudara mendapat, bukan sekedar soal itu. Tapi kekristenan adalah gimana caranya saudara berdoa, saudara intim dengan Tuhan, saudara bersatu dengan Tuhan, sampai saudara menjadi seperti Tuhan. Itulah kekristenan. Judul khotbah hari ini mengejar kesempurnaan. Saudara, seorang anak dilahirkan. Dia disusui, diberi makan, dirawat, mentalnya bagus juga. Diberi kasih sayang yang luar biasa dari orang tuanya. Tujuannya hanya satu, supaya anak ini bisa terus bertumbuh, sampai anak ini menjadi sehat dan kuat, baik jasmani maupun mentalnya. Supaya anak ini kuat, sehat. Begitu dia kuat, dia sehat, anak ini bisa jadi berkat buat banyak orang. Begitupun juga dengan kekristenan hari ini, dengan kerohanian kita. Tuhan rindu saudara bukan hanya sekedar percaya kemudian selamat. Saudara sekedar berdoa, sekedar ke gereja, sekedar beribadah, kemudian saudara sudah yakin saudara selamat. Bukan itu. Tapi saudara harus mengenal rencana besar Allah. Sekali lagi, saudara harus tahu rencana besar Allah, yaitu mengembalikan saudara pada gambar Allah atau kalik Allah.
yaitu saudara menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Disitulah letak kesempurnaannya. Di situ letak kemuliaan yang akan diberikan Tuhan kepada saudara. Tapi untuk masuk dalam rencana besar Allah, saudara harus lebih dulu. Harus lebih dulu diselamatkan. Saudara harus lebih dulu diselamatkan. Saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara diselamatkan. Tujuannya saudara diselamatkan itu supaya saudara bisa membangun hubungan yang putus di Taman Eden, dipulihkan lagi, saudara bisa bersentuhan lagi dengan Tuhan, saudara membangun hubungan lagi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan kalau kita nggak pernah diselamatkan? Nah, itu dia. Bagaimana hubungan saudara dengan Allah hari ini? Itu pertanyaan saya. Bagaimana dengan hubungan saudara dengan Allah hari ini? Saudara mengaku sebagai orang selamat, tapi saudara nggak bangun hubungan. Itu bahaya luar biasa. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang saudara sudah bikin hari ini. Tapi saudara harus menggeliat bagaimana caranya supaya saudara menggali lebih, dan menggali lebih. Semua bergantung pada dua hal. Semua ini bergantung pada dua hal. Satu, pemahaman kita akan apa yang Tuhan akan beri buat kita. Yang pertama, pemahaman kita akan apa yang Tuhan akan beri buat kita. Kalau kita paham, waduh Tuhan mau beri saya ini, kita pasti akan ngotot untuk mendapatkan itu. Kita harus paham dulu apa yang Tuhan beri, yang akan Tuhan beri, atau yang Tuhan telah siapkan buat saudara ketika saudara menang. Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Wih, hebat loh. Supaya dia membuat mata hatimu terang, supaya kamu mengerti apa yang dia siapkan buat saudara. Ada kemuliaan besar yang gak pernah terpikir oleh otak kita. Itu yang dia siapkan buat kita. Luar biasa kan? Nah, kalau saudara tahu akan dapat kemuliaan itu, gimana caranya saudara dapat kemuliaan itu? Saudara pasti akan ngotot untuk dapat kemuliaan itu. Sebagai contoh, misalnya, saudara mau saya kasih motor, misalnya. Saya janji saudara motor, tapi dengan syarat. Saudara harus melakukan A, B, C, D. Kalau saudara memenuhi kriteria untuk mendapatkan motor itu, saudara baru bisa mengambil hadiahnya. Baru bisa mengambil hadiahnya. Tapi saudara penuhi kriteria dulu. Gitu. Nah, ini dia permasalahannya. Memenuhi kriteria. Gimana caranya saudara bisa memenuhi kriteria kalau saudara nggak tahu hadiahnya apa? Saudara sudah tahu nih sekarang. Sekarang saudara sudah tahu betapa besar kemuliaan yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya di kekekalan nanti. Lagi bagaimana kita nggak mau ngotot kalau Tuhan sudah mau mempersiapkan segala sesuatunya indah buat saudara dan saya. Nah, yang pertama, pemahaman kita akan apa yang Tuhan akan beri buat kita. Dan yang kedua, niat kita untuk mengejar apa yang dia janjikan. Begitu saudara punya pemahaman, saudara juga punya niat untuk mengejarnya. Sekali lagi, saya ulang. Begitu saudara punya pemahaman yang benar, saudara juga punya niat untuk mengejarnya. Kalau saudara nggak punya pemahaman yang benar, saudara juga pasti nggak punya niat untuk mengejarnya. 1 Korintus 9, ayat 25 sampai dengan 27. 1 Korintus 9, ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain,
jangan aku sendiri ditolak. Iya. Ini luar biasa ya, Paulus bilang, ada mahkota kekal yang Tuhan siapkan. Oleh sebab itu aku berlari sedemikian rupa. Aku kuasai tubuhku supaya aku fokus pada satu titik, pada satu tujuan. Aku nggak mau pusing dengan yang lain, aku fokus pada satu tujuan itu, yaitu mahkota kekal. Jadi, saudara tahu dulu pemahamannya. Pemahaman saudara harus benar. Saudara harus tahu dulu apa yang Tuhan siapkan buat saudara. Kedua, niat saudara itu penting. Ketika saudara sudah paham, saudara harus punya kemauan untuk mengejar itu. Mari kita sama-sama, kita belajar dari suatu pernyataan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 1 sampai 15. Di sini ada 3 hal penting untuk mencapai suatu kesempurnaan. Ada 3 hal penting untuk mencapai suatu kesempurnaan. Mungkin bisa dibaca dulu, mulai dari ayatnya ke 5. Filipi 3 ayat ke-5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Terus Ayat 6. 6. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran, dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. 8, 7, 8. Ayat ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya. Ayat ke-8. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Iya. Terus Ayat ke-9. 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Terus Ayat ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. ayat 11. Ayat ke-11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat Terus ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. berikutnya. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Terus 14. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Iya, yang terakhir 15. Ayat ke-15. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ya. Jadi di sini saya mencatat ada 3 hal penting untuk menggapai kesempurnaan yang Paulus ajarkan di Filipi 3 ini. Yang pertama untuk menggapai kesempurnaan yang paling dasar adalah saudara harus menyadari dulu kesalahan. Kalau saudara tidak pernah menyadari kesalahan, saudara nggak akan pernah mencapai titik sempurna. Kita harus sadar dulu, waduh gue salah. Gue harus berubah. Nah, dari kesadaran ini akan muncul hal-hal lain. Pertama, yang paling dasar, sadari dulu kesalahan saudara. Itu di ayat 5, bisa diulang lagi. Ayat ke-5. Disunat pada hari ke-8 Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Wish. Dia menyadari dulu kesalahannya. Kesalahannya di mana? Dia
masa lalunya nggak baik, nggak benar. Dia sadar dulu itu salah. Nah, Paulus mengajar kita untuk menyadari dulu kesalahan kita. Paulus berkata begini, aku disunat pada hari ke-8, semua hukum aku lakukan sempurna. Sempurna aku melakukan hukum. Tapi ternyata itu semua salah. Yang aku harus raih itu Kristus untuk mencapai kesempurnaan. Aku salah ternyata. Nah, saya mau jabarin sedikit. Sunat itu bukan ritual. Bagi orang-orang Yahudi, sunat bukanlah suatu ritual. Tapi sunat adalah perjanjian dengan Allah. Sunat bukan ritual, tapi perjanjian. Oleh sebab itu dilakukan hari ke-8. 8 hari ke-8 itu berkata tentang kebangkitan. Sunat artinya penanggalan sisi daging. Dibuang sisi daging saudara dan sisi daging saya. Dan dilakukan pada hari ke-8, itu artinya saudara harus hidup dalam kebangkitan. Hidup dalam kebangkitan sebagai ciptaan yang baru. Waduh, ternyata masa lalu saya itu salah. Dan saya nggak bisa menikmati lagi yang begitu. Kita harus menyadari dulu kesalahan kita, supaya kita bisa mencapai kesempurnaan. Paulus bilang begini, aku sudah disunat pada hari ke-8. Ternyata sunatnya salah. Sunatnya mestinya penanggalan sisi daging. Lewat kebangkitan manusia yang baru. Yaitu saudara hidup dalam ciptaan yang baru. Itu yang harus disadari. Ternyata aku salah. Aku dari suku Benyamin. Saudara lihat ya, raja pertama. Raja pertama orang Israel. Siapa? Saul. Saul. Itu Saulus, nama Paulus dulu Saulus. Itu diambil dari Saul. Saul. Dan dia dari suku Benyamin juga. Dia juga dari suku Benyamin. Dan Paulus bilang, dalam hukum Taurat, aku ini orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang ketat menjalankan hukum perjanjian lama. Mereka merasa mempunyai surga lewat gaya hidupnya yang tinggi. Standarnya tinggi. Mereka merasa memiliki surga. Mereka pikir ini gaya hidup surga. Rajin beribadah, rajin puasa, rajin perpuluhan. Mereka pikir ini gaya hidup surga. Betul. Tapi semuanya kalau tidak dimulai dari dalam, semuanya adalah kejahatan. Saya ulang sekali lagi ya. Mereka, orang Farisi itu ketat menjalankan ibadah. Waduh, luar biasa. Gaya hidup tinggi, standar tinggi. Mereka pikir itu ibadah. Mereka pikir mereka melakukan buat Tuhan. Mereka melakukan persepuluhan dan segala macam. Saudara bisa perhatiin nggak? Saudara bisa perhatiin. Lihat ya. Kita melakukan itu enggak? Kita pikir kita udah Kristen kan? Kita rajin ibadah kan? Kita rajin persepuluhan kan? Apalagi nggak pernah persepuluhan. Kita sudah rajin persepuluhan, kita sudah rajin ibadah, kita sudah lakukan ini, kita sudah lakukan ini, kita lakukan ini, kita lakukan ini. Sekali lagi saya ulang, kerohanian tidak ditentukan oleh faktor eksternal. Kerohanian tidak pernah ditentukan oleh faktor eksternal. Tapi kerohanian ditentukan oleh faktor internal yang dari dalam kita, yang melahirkan suatu perbuatan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kerohanian kita ditentukan dari manusia batinia kita, manusia yang di dalam kita, kerinduan kita akan Allah. Itu yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah. Itulah kekristenan. Ada beberapa orang nanya, Pak, apakah jam 3 kita berdoa itu keharusan? Saya bilang, enggak, itu bukan keharusan. Tapi kita dalam satu rancangan, kalau saudara di rumah saja, lebih baik saudara bangun suatu hubungan atau mulainya bangun kerinduan dengan Allah. Itu bangun kerinduan, itu begitu saudara bangun kerinduan, itu jadi satu kesepakatan nanti. Kita jadi sepakat dari satu tim yang sepakat untuk berdoa, untuk membangun suatu kerinduan dengan Allah.
Itu luar biasa loh. Kalau orang tanya, Pak itu keharusan? Tidak. Saya nggak pernah bilang itu keharusan. Tapi itu harus dimulai dari satu kerinduan. Lewat jam 3, itu jam 3 sore kita bangun. Akhirnya jadi satu kerinduan. Dari kerinduan jadi kebiasaan nanti. Begitu udah jadi kebiasaan, nanti jadi gaya hidup saudara berdoa. Tujuannya ke sana. Matius 6 ayat 1 sampai 3. Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Amin. Ayat 2. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ya, ayat 5. Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Iya. Terus 6. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oke, ini luar biasa loh. Tuhan bilang dalam memberi sedekah. Orang Farisi itu kalau memberi sedekah, semua orang harus tahu. Nah, berapa banyak dari kita, ketika kita memberi sedekah, orang-orang harus tahu. Kita ngomong, waduh, gitu. Sekarang saudara perhatikan baik-baik ya. Kita jangan seperti burung pipit, burung kecil. Yang terbangnya pendek, ngocehnya banyak. Tapi kita seperti Raja Wali dong. Kita tidak bersuara, tapi terbangnya tinggi. Itu gaya hidup kekristenan. Dan saudara harus menyadari, kita merasa kita sudah rohani, kita sudah memberi persembahan. Tapi setiap kali memberi persembahan, orang lain harus tahu. Atau setiap kali memberi persembahan, ngocehnya banyak. Saudara lihat firman Tuhan bilang, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu. Tapi, berapa banyak dari orang Kristen ketika tangan kanannya memberi, di tangan kanannya ada matanya, ngeliatin duitnya kemana. Ketika saudara berdoa, saudara mau berdoanya bagus-bagus supaya saudara dipuji. Saya bilang sama saudara, ketika saudara mau doa saudara bagus dan supaya saudara dipuji, saudara sudah mendapat upahnya di situ. Pujian dari manusia itu upah saudara. Saudara mengejar pujian dari manusia atau mengejar pujian dari Tuhan? Kalau saudara mengejar pujian dari Tuhan, saudara nggak pusing dengan apa kata manusia. Saudara catat baik-baik. Doa yang bagus itu bukan rangkaian kata yang indah. Catat baik-baik. Sekali lagi saya ulang. Doa yang bagus itu bukan rangkaian kata yang indah. Tapi doa yang bagus itu lahir dari hati yang indah. Kalau hati saudara indah, itu keluarnya indah di mata Tuhan. Dan doa yang indah itu akan terlihat dari gaya hidup saudara yang indah. Luar biasa ya firman Tuhan ya. Kita nggak usah merancang doa yang bagus-bagus. Nggak usah. Tapi gimana caranya tulus hati kita berdoa, hati kita bagus, itu keluarnya pasti bagus di hadapan Tuhan. Kalau hati kita bagus. Dan kita harus menyadari dulu kesalahan-kesalahan kita. Apakah kita melakukan ibadah itu karena kerinduan atau karena rutinitas? Kita harus mulai hari ini kita membangun hubungan kita dengan Allah. Itu karena kerinduan,
Bukan karena rutinitas. Kalau karena rutinitas, pasti akan menjemukan. Hubungan pasti akan menjemukan. Paulus menyadari lagi di ayat ke-6, Filipi 3 ayat 6. Dia menyadari lagi kesalahannya. Filipi 3 ayat 6, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Penganiaya pakai bahasa zeal yang artinya semangat berapi-api untuk menganiaya jemaat. Terus lanjutin. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wih, 600 sekian peraturan itu tidak bercacat loh. Wih, luar biasa loh. Terus Ayat ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Oke. Mungkin kita bilang kita nggak seperti Paulus. Saudara dan saya bilang, aduh Pak, saya nggak seperti Paulus, saya menganiaya jemaat. Saya menganiaya jemaat. Tapi sadar gak saudara, lewat gaya hidup saudara, sekali lewat gaya hidup saudara, berapa orang sudah terluka? Berapa orang sudah saudara lukai lewat gaya hidupmu? Lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu, berapa orang sudah terluka? Singkat cerita, Paulus ketemu Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik. Dia kena sinar dari Tuhan, matanya buta. Itu artinya mata yang lama, penglihatan Paulus yang lama, itu harus buta. Supaya Tuhan bisa memberi dia penglihatan yang baru. Bisa memberi dia cara pandang yang baru tentang Kristus. Dan begitu dia melihat, dia bilang, aduh ternyata aku salah selama ini. Aku sudah mengejar-ngejar jemaat. Aku sudah membunuh. Aku sudah melakukan hukum Taurat. Aku tidak bercatat dalam segala hal. Tapi ternyata aku salah semuanya. Dalam mengejar kedewasaan atau kesempurnaan, saudara, yang pertama, saudara harus menyadari dulu kesalahan saudara. Tadi saya sudah jabarkan berbagai kesalahan. Apakah kita membangunnya dalam suatu kerinduan atau kan keharusan? Bagaimana dengan cara saudara memberi? Bagaimana dengan cara saudara berdoa? Bagaimana dengan gaya hidup saudara? Apakah saudara menyakiti orang lain atau tidak? Sadari dulu itu. Kadang kita merasa, gue benar. Tuhan gak cari kebenaran itu karena Tuhan tahu dia adalah kebenaran itu. Kita gak usah membela diri kita kalau kita benar. Kenapa? Karena Tuhan yang benar pasti membela kita karena dia adil, dia Allah yang benar. Kita gak usah ngomong kalau kita benar. Karena Tuhan itu kebenaran yang hakiki dan dia tidak ada salahnya. Yang harus kita sadari adalah gimana caranya aku tetap mengasihi walaupun dia menyakiti aku. Dan aku tahu mungkin bagiku aku benar. Tapi aku tetap mengasihi dia bagaimanapun ceritanya. Itulah kebenaran. Saudara menyadari dulu kesalahan saudara. Saudara nggak bisa maju kalau saudara nggak pernah menyadari dulu kesalahan saudara. Yang kedua, gimana caranya saudara menggapai kesempurnaan? Yang kedua, saudara harus berubah total. Totalitas. Saudara nggak bisa berubah setengah, berubah 3/4. Saudara harus total berubah. Menjadikan Kristus itu sebagai segala-galanya. Apakah saudara sudah berubah total? Ayat ke-7 dan 8. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Filipi 3 ayat ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara perhati deh, ada dua kata rugi dan satu kata sampah. Dua kata rugi dan satu kata sampah. Saudara menganggap rugi apapun di luar Kristus. Paulus bilang, aku tahu sekarang Kristus itu segala-galanya. Yang lain itu kerugian bagiku kalau aku kejar itu. Aku kejar Kristus. Kenapa? Karena Kristus itulah keuntungan bagiku.
semua pencapaian dunia, semua apa yang saudara punya, semua apa yang saudara miliki hari ini, semuanya itu tidak sebanding dengan ketika saudara mendapatkan Kristus. Nama baik saudara, harga diri saudara, itu nggak ada artinya ketika saudara mendapatkan Kristus. Jadi Paulus bilang ini, keuntungan waktu yang lalu adalah kerugian hari ini ketika aku mendapatkan Kristus. Keuntungan waktu yang lalu adalah kerugian ketika aku mendapatkan Kristus. Karena Kristus itulah keuntunganku. Hal-hal ini bertalian dengan perubahan prioritas. Ada dua kata rugi. Artinya untuk mendapatkan Kristus, yang lain harus dijadikan nomor sekian. Saya ulang sekali lagi, saudara harus berubah total. Kalau saudara nggak berubah total, saudara nggak pernah sampai tahap kesempurnaan. Kenapa? Karena untuk mendapat tahap kesempurnaan, saudara harus menomorsatukan Kristus dan menjadikan yang lain sebagai suatu kerugian. Coba saudara buka di Matius 19 ayat 20 sampai dengan 22. Matius 19 ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Aku tidak pernah berbuat dosa loh. Aku tidak melakukan A, B, C, D. Aku melakukan hukum Taurat ketat. Terus? Ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Iya, kamu nggak bisa memiliki dua-duanya, kata Tuhan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kasih. Kamu nggak bisa mengasihi Tuhan di satu sisi kamu mengasihi hartamu. Kamu nggak bisa begitu. Kamu harus mengasihi Tuhan lebih dulu. Supaya apa? Hartamu ini bisa jadi berkat bagi orang lain. Kamu nggak bisa menomorsatukan keluargamu. Mungkin saudara bilang, saya tidak pernah menomorsatukan keluarga saya. Saudara perhatiin, banyak kali kita bilang kita tidak menomorsatukan keluarga saya. Keluarga. Tapi, wah luar biasa loh. Ketika keluarga saudara dicolek, waduh saudara terluka di situ. Itu saudara sudah menomorsatukan keluarga saudara dibanding Tuhan. Saudara tidak menomorsatukan Tuhan. Saya bilang ya, apapun yang bisa membuat saudara terluka, itulah berhalamu. Kalau keluargamu bisa membuat engkau terluka ketika dicolek orang, itu berhalamu. Dan begitu ada berhala, berarti Tuhan dinomor duakan di situ. Keluargamu jadi nomor satu, Tuhan nomor dua. Banyak kali orang begitu. Tuhan bilang, kamu nggak bisa megang dua-duanya. Kamu harus beri aku, biar aku yang mengalirkan semuanya buat kamu. Jadiin dia skala prioritas dalam hidupmu. Jadikan dia skala prioritas dalam hidupmu. Baru engkau bisa mengerti apa artinya sempurna. Paulus bilang di sini, aku anggap rugi semuanya. Aku anggap rugi semuanya. Saya kasih contoh satu. Misalnya, saudara punya iPhone 10 misalnya. iPhone X yang paling baru. XS misalnya. Saya punya HP Oppo jadul misalnya. Oppo jadul. Saya bilang sama saudara, tukeran yuk. Mau nggak tukeran? Saudara pasti bilang, wah rugi gua. Ini harganya puluhan juta. Handphonemu 500.000 juga nggak nyampe. Rugi gua. Itulah maksudnya kerugian itu. Kita nggak bisa menukar Kristus dengan apapun, karena kita akan rugi. Kenapa kita akan rugi? Karena kita tahu kemuliaan yang Kristus siapkan buat kita. Kita anggap semuanya itu sebagai sampah. Makanya 2 kali kata rugi, 1 kali kata sampah. Semuanya itu jadi nggak berarti. Sampah itu nggak berarti. Sampah itu dibuang. Artinya nggak ada artinya.
Ngerti tidak saudara? Saya ngarep saudara ngerti di sini. Kata sampah. Sampah itu dibuang, nggak ada artinya. Ketika saudara mendapatkan Kristus, saudara nggak berarti yang lain, semuanya jadi nggak berarti. Yang saudara kejar itu Kristus. Supaya apa? Saudara mendapatkan apa yang Tuhan janjikan buat saudara. Itu luar biasa. Kita berubah total, pola pikir kita berubah total. Kita menganggap yang lainnya sebagai satu kerugian. Nah, orang muda yang kaya ini dia nggak bisa menempatkan skala prioritas di mana Kristus harus jadi nomor satu. Dia masih memikirkan asetnya, hartanya, semua kepemilikannya. Dan itu tidak berarti di mata Tuhan. Sekali lagi, nggak berarti di mata Tuhan. Ketika saudara berubah total, buahnya itu pengenalan saudara akan Tuhan. Saudara jadi kenal Tuhan. Wah, luar biasa. Saudara mengenal Dia dengan benar. Tadi sudah sampai ayat ke berapa? 21. 21, sekarang 22. Matius 19 ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Iya, dia nggak bisa menentukan skala prioritasnya. Dia nggak bisa menempatkan Kristus sebagai hal yang terutama dalam hidupnya. Nggak bisa. Itu menjadikan seorang sedih. Saya sedih ketika saya kehilangan segala-galanya. Ketika saya kehilangan harta saya. Saya sedih ketika saya nggak bisa mendapatkan apa yang saya mau. Saya sedih. Nggak bisa. Saya sedih karena saya nggak bisa mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Itu harus jadi kesedihan saudara mulai hari ini. Kristus itu harus jadi skala prioritas dalam hidup saudara. Buahnya itu pengenalan. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Iya, aku kenal Dia. Aku pingin kenal Dia. Aku pingin kenal Dia lebih dalam. Kenapa? Itu pribadi yang luar biasa, kata Paulus. Begitu aku pingin kenal Dia, aku pingin kenal Dia, yang lain jadi rugi. Saya kasih contoh. Saya kepingin sekali kenalan sama cewek ini, Karen namanya. Saya kepingin sekali kenalan sama dia. Begitu ada cewek-cewek lain nyamperin saya bilang, enggak, rugi lah. Kenapa? Saya pingin yang itu. Itulah yang saya tuju, itulah yang saya mau. Itulah yang saya rindu. Itu caranya mengejar Tuhan. Kalau saudara nggak pernah berubah total, menganggap yang lainnya sebagai satu kerugian, saudara nggak akan tercapai tahap sempurna. Amin. Yang ketiga, yang pertama tadi, sadari dulu kesalahan, kedua berubah total. Nah, yang ketiga, ketika saudara sadar, saudara berubah total, apa yang saudara bikin? Lari ke tujuan yang baru. Saudara berlari ke tujuan yang baru. Ayat 12 dan 13. Filipi 3 ayat 12 dan 13. Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Iya. Ayat 13. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Iya. Luar biasa, Paulus bilang, kejar tujuan yang baru, yaitu kesempurnaan. Sempurna di sini pakai kata dewasa atau mature. Bahasa Inggrisnya dipakai kata mature. Bahasa Yunaninya pakai kata teleios. Itu artinya full grow, artinya dewasa penuh, sempurna.
Tapi diterjemahkan bahasa Indonesia dengan kata sempurna. Jadi bisa saja disejajarkan antara dewasa penuh itu dengan kesempurnaan. Saudara benar-benar jadi orang Kristen yang dewasa, baru saudara menjadi orang Kristen yang sempurna. Pengejaran saudara akan Tuhan, pengenalan saudara akan Tuhan dewasa penuh, saudara pengenalan akan Tuhan, saudara sempurna. Sempurna ada 3 hal Paulus bilang di sini. Di Filipi 3 ayat 6, saudara nggak usah baca dulu, nggak usah dibaca dulu. Filipi 3 ayat 6 tadi kita sudah baca, itu sempurna hukum. Sempurna hukum. Yang kedua, Filipi 3 ayat 15, itu sempurna perilaku. Sempurna perilaku. Komitmen total, respon kita terhadap Allah tanpa mempertahankan sesuatu. Respon saudara dan saya terhadap Allah tanpa kita mempertahankan sesuatu. Itu komitmen total kita. Sempurna perilaku kita, gaya hidup kita. Yang ketiga, sempurna mutlak. Filipi 3 ayat ke-12. Yaitu menjadi sempurna, menjadi serupa dengan Kristus. Sempurna ada 3, sempurna hukum, sempurna perilaku, dan sempurna mutlak. Sempurna mutlak itu menjadi serupa dengan Kristus. Itulah tujuan kekristenan kita. Tujuan kekristenan kita. Kita mengejar sasaran kita. Kejar kesempurnaan. Kejar keserupaan kita. Kejar kesempurnaan dan juga kejar keserupaan kita dengan Kristus. Agar kita dapat menjalin satu hubungan dan keakraban dengan Tuhan. Saudara harus menjalin hubungan dan keakraban dengan Tuhan. Baru saudara bisa mencapai kesempurnaan penuh. Mengapa hanya orang dewasa yang sempurna, atau orang sempurna, atau orang dewasa yang hanya bisa mendapatkan Kristus? Saudara simak baik-baik ya. Simak baik-baik, saudara catat. Jika kita tidak hidup berdasarkan perasaan dan keinginan Allah, maka artinya kita mengesampingkan pikiran dan juga perasaan Allah. Dan kita mengutamakan pikiran dan keinginan kita. Jika saudara dan saya hidup berdasarkan pikiran dan perasaan kita sendiri, kita kesampingin tuh pikiran dan perasaan Kristus, keinginan Kristus. Kita kesampingin. Dan begitu kita kesampingin, berarti kita bukan teman akrabnya Tuhan. Bukan sahabat Tuhan. Dan kalau kita bukan sahabat Tuhan, gimana kita bisa sampai sempurna atau dewasa penuh? Amos 3 ayat 3. Amos 3 ayat 3. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Iya. Bisa jalan nggak kita sama Kristus bersama-sama kalau nggak ada perjanjian apa-apa? Bisa jalan nggak saudara sama Kristus kalau nggak ada perjanjian apa-apa? Kalau nggak punya satu hati, nggak punya kesepakatan, nggak punya satu keinginan, bisa jalan nggak saudara sama Kristus? Mungkin nggak? Saya bilang nggak mungkin. Saya kasih contoh, misalnya saudara bisa jalan nggak sama teman saudara yang berantem mulu? Malas gue ketemu dia, malas nanti berantem lagi. Tapi teman-teman kita yang bisa akur, bisa ini, kita bisa, kangen ya, pengen ketemu dia. Kenapa bisa begitu? Karena ada satu ikatan, ada satu perjanjian di situ. Ada satu perjanjian di situ. Nyambung loh gua sama dia. Itu artinya saudara berjalan. Nah, saudara nyambung nggak sama Tuhan? Ayo, nyambung nggak saudara sama Tuhan? Kalau saudara nggak nyambung sama Tuhan, gimana saudara bisa jalan sama Tuhan? Ngayal namanya. Oke. Saya kasih contoh satu lagi. Si A kawin sama orang warga negara Amerika misalnya. A kawin dengan warga negara Amerika. Dia nikah. Dia pindah ke Amerika. Jadi warga negara Amerika.
Gimana dia bisa menikmati? Apakah dia bisa menikmati hidupnya yang baru? Bisa nikmati hidup yang baru? Belum tentu. Belum tentu dia bisa menikmati hidup yang baru. Kenapa? Kalau saudara mau menikmati hidup yang baru, itu bergantung apakah saudara sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama saudara. Saya ulang, ya. Saya kasih contoh Karen deh, misalnya. Dia saya bawa ke sini. Apakah dia menikmati hidup sama saya? Belum tentu. Dia harus meninggalin dulu kebiasaan lama dia, baru dia bisa menikmati gaya hidup yang barunya. Saudara bisa menikmati nggak gaya hidup Tuhan? Berjalan bersama Tuhan, saudara bisa nikmatin nggak? Tergantung dari kebiasaan-kebiasaan lama saudara yang saudara buang. Kalau kebiasaan lama saudara nggak buang, saudara nggak bakal bisa menikmati berjalannya saudara bersama Kristus. Amin. Saya harap saudara paham. Jadi, ada 3 hal nih. Saudara mau mengejar kesempurnaan, gimana caranya? Saudara harus sadari dulu kesalahan saudara. Saudara berubah total. Begitu saudara sudah menyadari kesalahan saudara, berubah total, baru saudara berlari mengejar tujuan yang baru. Tinggalin tuh kebiasaan-kebiasaan lama saudara. Sekarang, kita masuk dalam bahasan yang berikutnya. Apa sih penghalang menuju kesempurnaan? Penghalang menuju kesempurnaan, saya bagi atas 2. Penghalang dari luar dan juga penghalang dari dalam. Sekali lagi, ada 2. Penghalang dari luar dan penghalang dari dalam. Penghalang dari luar itu apa? Filipi 3 ayat 2. Filipi 3 ayat kedua. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Anjing-anjing, hati-hati ya sama anjing-anjing. Terus? Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Pekerja-pekerja yang jahat. Terus? Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Penyunat-penyunat palsu. Ada 3 hal nih penghalang menuju kesempurnaan. Penghalang pertama itu dari luar. Penghalang pertama dari luar. Dari luar itu ada 3. Anjing, pekerja jahat, penyunat palsu. Anjing ini bicara apa? Anjing ini bukan bicara tentang anjing. Misalnya anjing saya si Dum-Dum. Anjing Dum-Dum, si Dum-Dum ini lucu. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud ini gerombolan anjing. Gerombolan anjing. Yang taunya cuman kedagingan. Yang taunya cuman kenikmatan. Yang taunya cuman keduniawian. Ini gerombolan. Yang dimaksud anjing-anjing di sini adalah gerombolan. Anjing itu tidak minat. Saya tekankan sekali lagi, anjing tidak minat dengan hal-hal yang kudus. Saudara yang punya anjing, saudara boleh berkhotbah di depan anjing saudara. Apakah dia berubah hidupnya? Enggak. Kenapa? Enggak bakal dia bisa berubah. Kenapa? Dia nggak berminat dengan hal yang kudus. Tapi manusia harus, begitu saudara dengar firman, saudara harus punya minat untuk hal yang kudus, baru saudara bisa berubah. Anjing di sini artinya pergaulan. Saudara masuk dalam suatu pergaulan yang gak kudus. Mereka gak niat dengan hal-hal yang kudus. Saudara juga ikut jadi cemara. Matius 7 ayat ke-6. Matius 7 ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Iya, artinya apa? Nggak minat sama hal-hal yang kudus. Berapa banyak dari kita masih nggak minat dengar firman? Masih kepanasan kalau dengar firman. Masih nggak nyaman kalau dengar firman. Nggak enak. Maaf, saya kasih tanda kutip. Jangan sampai kita kayak anjing-anjing ini. Atau kita masuk dalam suatu pergaulan yang mereka hidupnya cemara semua. Ini gerombolan yang taunya cuma kedagingan.
Firman Tuhan bilangnya, kebiasaan yang baik itu hanya bisa rusak oleh pergaulan yang buruk. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang gini, hei, kalau kamu benar-benar mau ikut aku, kamu tinggalin tuh pergaulan-pergaulan yang buruk, baru kamu jadi anakku. Laki-laki, anakku perempuan. Di Korintus ada, kalau kamu mau jadi anak Tuhan, tinggalin pergaulan yang buruk. Semua yang gak kudus, semua yang cemar, saudara tinggalin. Bukan berarti saudara putus, jadi musuhan. Bukan berarti itu. Bukan berarti saudara bermusuhan. Tidak, saya tidak mengajar saudara bermusuhan. Tapi saya mengajar saudara berhikmat. Memisahkan diri dari semua yang cemar. Supaya saudara tidak ikutan cemar. Itulah anjing-anjing. Begitu saudara masuk dalam satu gerombolan orang yang tidak suka dengan kekudusan, saudara pun jadi tidak kudus. Dan begitu saudara ikut cemar, di situ saudara tidak pernah akan mencapai kesempurnaan. Yang kedua, pekerja-pekerja yang jahat. Pekerja-pekerja yang jahat. Pekerja yang jahat ini artinya orang Kristen yang menolak otoritas Allah. Atau orang Kristen duniawi. Matius 21 ayatnya ke-41. Matius 21 ayat ke-41. Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Ya, jadi ini Tuhan punya kebun anggur untuk digarap. Tapi pekerja yang jahat ini malah membunuh. Tuhan bilang, waduh, ini harus disingkirkan. Pekerja yang jahat artinya orang Kristen yang menolak otoritas Allah. Ini bisa jadi penghalang dalam pertumbuhan iman kita. Bisa menjadi penghalang dalam kerohanian kita. Orang-orang Kristen yang menolak otoritas Allah. Yang tidak menjadikan Allah itu sebagai kepala dalam hidupnya. Yang tidak menjadikan Tuhan itu sebagai segala-galanya dalam hidupnya. Sekali lagi saya bilang, saya tidak mengajar saudara bermusuhan, tapi saya mengajar saudara supaya saudara berhikmat dalam memilih-milih pergaulan atau berhikmat dalam masuk dalam satu lingkungan. Tegur sapa silahkan, tapi jangan ikuti dosanya. Oke. Yang ketiga, penyunat palsu. Penyunat palsu. Dari luar itu ada anjing, pergaulan, ada pekerja jahat, orang yang Kristen yang menolak otoritas Allah, dan yang ketiga, penyunat palsu. Penyunat palsu adalah pengajar-pengajar yang mengajarkan sesuatu yang salah. Firman Tuhan bilang gini di Timotius, 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Berarti kalau pengajaran saudara salah, saudara mendapatkan satu pengajaran yang salah, saudara bisa kehilangan keselamatan loh. Betul nggak? Firman Tuhan bilang gitu kan. Awasilah dirimu, awasilah pengajaranmu. Karena kamu akan menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan orang lain. Karena pengajaranmu benar. Kalau pengajaranmu salah, engkau akan kehilangan itu. Ini luar biasa loh, kita berhati-hati loh dengan pengajaran, termasuk saya. Saya berhati-hati banget ketika saya mau menyampaikan isi hati Tuhan di sini. Saya nggak mau ada sesuatu isi hati saya yang main. Ini bahaya luar biasa. Saya bisa jadi penyunat palsu. Firman Tuhan bilang apa? Penyesatan itu bahayanya sama dengan dosa-dosa yang lain. Lebih baik batu kilangan diikat di lehernya, dilempar ke laut. Artinya apa? Ditenggelamkan dia. Masukin ke dalam laut. Artinya masukin ke perut bumi. Dibuang ke neraka penyesat itu. Itu bahaya loh dengan penyesatan. Bahaya loh dengan pengajaran. Tapi kita nggak bisa menghakimi orang berdasarkan apa yang ada di otak kita. Dan saudara langsung bilang, sesat.
Sesat, 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 sesat. Saya bilang sama saudara, kalau saudara bilang sesat, dasarnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan. Firman Tuhan. Oke, kalau benar di luar dari firman Tuhan, itu benar. Konteksnya sesat. Tapi kalau masih dalam konteks firman Tuhan, kita tidak bisa menghakimi. Kenapa? Karena kita pun lagi belajar. Kita harus berhati-hati dengan pengajaran. Benar, saudara dan saya harus berhati-hati dengan pengajaran. Kalau saudara merasa nggak nyaman, udah ngegeser. Kenapa? Saudara butuh sesuatu, makanan yang lebih keras, untuk supaya saudara bisa bertumbuh. Firman Tuhan jelas bilang, hanya untuk menyenangkan telinga, ajaran-ajaran yang menyenangkan telinga. Kenapa? Pengajar-pengajar ini mengajarkan yang menyenangkan telinga. Kenapa? Karena mereka butuh untuk perut mereka. Firman Tuhan yang ngomong, mereka butuh untuk perut mereka. Semakin banyak orang, semakin banyak persembahan. Akhirnya, dia mengajarkan sesuatu yang bisa menyenangkan telinga. Tapi tidak bisa berubah orang. Ini yang menjadikan orang-orang Kristen jadi duniawi. Tapi kita belajar dari firman Tuhan supaya sisi daging kita benar-benar disunat, dihabisin. Supaya apa? Supaya kita mengejar Tuhan dan mencapai tingkat kesempurnaan. Amin. Ini dari luar. Sekarang dari dalam. Dari dalam. Ayat ke-13, Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Iya, Filipi 3 ayat 13, apa yang dari dalam? Yang dari dalam itu masa lalu kita. Masa lalu. Banyak orang nggak bisa capai tingkat kesempurnaan. Kenapa? Karena dia masih hidup di masa lalu. Contohnya, Pak, dia masih terikat dengan kepahitan, sakit hati, luka-luka batin. Dia nggak bisa ngampunin orang lain, nggak mau berdamai dengan siapapun. Maaf, tidak mau berdamai dengan siapapun. Orang seperti ini tidak akan bisa mencapai tingkat kesempurnaan. Kalau saudara mau benar-benar mau sempurna, lupain semua yang di belakang, kejar yang di depan. Berdamailah dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Gak boleh punya musuh. Musuh kita itu kuasa kegelapan. Musuh kita itu iblis. Bukan manusia. Kalau musuh saudara masih manusia, berarti saudara kerasukan kuasa gelap. Saya ulang ya. Musuh kita kuasa gelap. Amin. Bukan manusia. Tapi kalau kita masih memusuhi manusia, kita kerasukan kuasa gelap. Kita nggak boleh memusuhi. Jadi, penghalang yang pertama dari dalam, itu masa lalu kita. Berapa banyak orang terjebak di masa lalunya, sehingga dia terjebak di balik luka batinnya, sehingga dia nggak bisa maju-maju, terus luka batin, terus mengasihani diri sendiri, terus punya mental korban. Saya ini korban, saya ini korban, saya ini korban, saya ini korban. Nggak akan bisa sempurna deh. Saya ini korban, saya ini korban, saya korban. Saya buah dari orang lain. Saya disakiti si A, disakiti si B. Saya dihina si A, disakiti si B. Terus kita punya mentalitas korban. Saya bilang sama saudara, kalau saudara punya mental seperti ini, saudara nggak bakal bisa sempurna. Terus meratapi diri sendiri, terus bilang saya ini orangnya kasihan, saya ini menderita, saya ini begini. Terus hidup di masa lalu. Saya bilang minggu lalu, saudara orang kuno. Kalau saudara hidup di masa lalu terus, saya ulang sekali lagi, saudara orang kuno. Kalau Tuhan bisa mengampuni 1 detik di belakangmu, kenapa engkau nggak mau mengampuni 2 tahun di belakangmu?
sesamamu. Tapi kenapa kamu gak mau berdamai dengan sesamamu? Saudara mau jadi sempurna kan? Mau jadi sempurna kan? Lepasin luka batin saudara. Kalau saudara punya mental korban semua, saudara merasa diri dihina, merasa orang yang paling kasihan, lepasin semuanya. Saudara mulai berdamai dengan orang lain. Mulai berdamai dengan orang lain. Kalau saudara berdamai dengan orang lain, saudara mulai berdamai dengan masa lalu saudara. Saya yakin saudara akan mengejar kesempurnaan itu. Musuh dari dalam, penghalang dari dalam yang menghalangi saudara untuk mencapai kesempurnaan, itu roh jahat. Saudara dengar firman ngantuk, nonton Korea gak pernah ngantuk, dengar firman ngantuk, nonton TV gak pernah ngantuk. Begitu dengar firman, ngantuknya luar biasa. Markus 4 ayat 4. Markus 4 ayat keempat. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu, jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya, benih ditabur di pinggir jalan, burung datang. Kenapa? Karena benihnya nggak bisa bertumbuh. Terus ayat 15. Markus 4 ayat ke-15. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Iya, ada kuasa gelap di dalam saudara, ada kuasa gelap di dalam seseorang yang mengambil setiap benih firman Tuhan. Benih firman Tuhan diambil. Akhirnya, ketika benihnya diambil, mau bertumbuh apa? Nggak ada sesuatu yang bisa bertumbuh. Jadi perbuatan, jadi gaya hidup, nggak bisa. Semuanya tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada benih yang masuk ke situ. Ini luar biasa kan? Kalau ada kuasa gelap di dalam saudara, saudara tidak bakal bisa bertumbuh. Oleh sebab itu, saya bilang sekali lagi, penting pelayanan pelepasan sebenarnya. Tapi pelayanan pelepasan sudah dihapus dari gereja. Hilang. Banyak hilang dari gereja. Banyak orang nggak percaya. Orang-orang sudah Kristen kok, masa mau dilepasin lagi. Nggak mungkin katanya. Waduh, kita melayani orang-orang Kristen semua kok. Dan terjadi pelepasan kok. Gimana? Dan ketika pelepasan terjadi, baru dia bisa bertumbuh. Kalau nggak ada pelepasan, nggak ada spiritual breakthrough. Terobosan rohani itu nggak ada. Saudara nggak akan mencapai tingkat kesempurnaan. Saudara nggak bakal bisa sampai serupa. Kenapa? Karena ada sesuatu penghalangnya. Baik itu masa lalu, ataupun roh jahat di dalam saudara. Dan roh jahat di dalam ini juga membuat saudara jadi terikat. Terikat dengan dosa, terikat dengan kepahitan, terikat dengan masa lalu, terikat dengan segala-galanya. Saudara jadi susah untuk maju, susah untuk melangkah. Orang yang kakinya diikat, nggak bakal bisa sampai garis finish. Mau berubah nggak kita? Mau nggak kita melepaskan diri dari semua ikatan? Hati-hati dengan pergaulan. Hati-hati dengan pekerja-pekerja yang jahat, orang-orang yang tidak tunduk pada otoritas. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran. Tinggalin semua masa lalu saudara, berdamai dengan semua orang. Berdamai dengan orang-orang di sekitar saudara yang pernah menyakiti saudara. Jauhi semua keterikatan-keterikatan kita dan lepasin dirimu dari kuasa kegelapan. Saya yakin saudara akan sampai ke tingkat sempurna. Saudara akan menggapai kesempurnaan itu. Begitu Tuhan datang di awan-awan, saudara terbang bersama dia ke awan-awan. Saudara akan berjumpa dengan dia muka dengan muka sama Tuhan. Luar biasa. Inilah tujuan kita. Sampai satu hari kita duduk, kita berlutut di hadapan Tuhan dan dia bawa mahkota kehidupan buat kita. Itulah yang kita tunggu-tunggu, yaitu hadiah yang Tuhan telah persiapkan buat saudara dan saya yang setia dalam menggiring dia.
Maukah saudara sampai ke tingkat sempurna? Maukah saudara sampai dewasa penuh? Kalau saudara mau, ayo kita berubah total. Sadari masa lalu kita, kesalahan kita. Mulailah kita berlari menggapai tujuan kita. Hati-hatilah kita dengan pergaulan-pergaulan kita. Jangan bersekutu dengan orang-orang yang tidak tunduk pada otoritas Allah. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran. Lepasin dirimu dari kuasa-kuasa kegelapan dan keterikatan. Dan berdamailah dengan semua orang. Niscaya, saudara pasti berjumpa muka dengan muka sama Tuhan. Disitulah letak kesempurnaannya. Amin.